Se- Halo, Halo. ya. Baku dapat ulang lagi dan torang. Kali ini torangnya nak mau baca. Maksudnya Tapi bukan mau membaca panjang. bukan sesi pembacaan, Ah, ah. tapi ini adalah sesi menjawab pertanyaan. Jadi ini adalah sesi Q&A. Asik. Q&A. Ya boleh lah bisa dibilang begitu. Ya, Jadi torang so kumpul di sini tuh pertanyaan-pertanyaan yang Ngoni so tanya dari beberapa waktu yang lalu. dari sejak awal. Iya sih. Karena selama ini orang belum pernah benar-benar menjawab pertanyaan di dalam video, ya kan? Mm-mm. Mhm. Aduh. Dah, Kong, begitu Jo. Oke, Ini so ada sebelumnya berapa? kita harus berdoa dulu dong. Iya, kita orang berdoa dulu. Ini ada berapa pertanyaan nih? Satu, ini sudah jawab. Satu, ini dua, ini tiga, empat, lima. Lima saja guys. Orang mau jawab 5 pertanyaan kali ini, oke? Siap? Sebelumnya kita harus berdoa dulu. Iya, kakak berdoa. Oke. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di hari ini Ya Tuhan kami Yesus. boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami dari setiap pertanyaan yang diberikan, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan jawaban yang tepat, karena Engkaulah sumber hikmat, sumber pengetahuan bagi kami, sehingga Tuhan kami tidak bingung lagi, kami tidak salah berpikir, tetapi Tuhan kami boleh mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami dan terus tuntun kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, langsung saja orang ke pertanyaan pertama. Siap. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih. Ini permintaan, Ya, ini ada request. request. Dari, cuma nak ada namanya, cuma aja ya. Silahkan, enggak apa-apa. Dari @yui apwil lihat-lihat. Apa lu lihat-lihat? Oh Iya, apa lu itu. lihat-lihat 4171. Dia bilang, bahas Matius 10 ayat 28. Siap. Bukan kita klik. Nah, Matius 10 ayat 28. Silakan kita buka. Ya, kita sama-sama lihat di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius 10 ayat 20. 28. Tuh kan terlewat. Oke. Kakak baca. Mau baca? Oke. Oke. Dan ya Matius 10 ayat 28. 1 2 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya. Jawabannya Kak, silakan dibahas apa konteks dari ayat ini dan ya begitulah. Kakak aja dulu. Kakak ada pikiran atau belum? Atau Lebih dulu Jo. gini. Kalau orang cuma membahas dari ayat ini sendiri, ini sebenarnya cukup jelas ayat ini. Iya sih. Gitu. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus. Dan intinya Tuhan Yesus sedang bilang, orang jangan takut kepada orang yang cuma bisa membunuh terang tubuh. Karena memang kalau mau dipikir-pikir, nah ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, manusia itu kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Trikotomi disebutnya trikotomi. Tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa manusia bisa hidup? Karena manusia ada roh. Roh itu yang membuat tubuh kita itu hidup. Sebetulnya orang tubuh itu mati. Tapi karena orang tubuh itu ada roh di dalamnya, makanya orang tubuh ini hidup. Makanya kan
Kalau orang mau lihat lagi di Yakobus itu ya, dibilang kan seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ya karena memang begitu. Tubuh kalau nggak ada roh ya tubuh itu mati. Jadi kalau ada orang meninggal gitu, ngoni pergi tanpa orang meninggal, ngoni lihat ada mayat, kok bisa dia mati? Iya, tubuhnya sonda ada DP roh so keluar, makanya DP tubuh mati. Nah, Yesus di sini sedang berkata pada orang, jangan takut kepada orang-orang yang cuma boleh bunuh orang pe tubuh doang. But at the end of the day, orang-orang itu tidak bisa bunuh orang pe roh kok. Orang tidak bisa bunuh orang pe jiwa kok, gitu loh. Tapi Tuhan Yesus sedang bilang, takutlah terutama kepada Dia. Nah ini juga satu lagi ini yang harus diperhatikan. Di kalimat awal Yesus bilang, janganlah kamu takut kepada mereka. Mereka itu lebih dari satu. Karena memang ada banyak orang di luar sana yang bisa membunuh tubuh. Tapi di kalimat berikutnya Yesus bilang, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Di awal Yesus bilang, jangan takut kepada mereka. Setelah di akhir, takutlah kepada Dia. Nah, kenapa bilang takutlah terutama kepada Dia? Karena memang cuma Dia, cuma satu pribadi doang yang bisa membinasakan jiwa dan tubuh di dalam neraka, yaitu Tuhan sendiri. Itu. Jadi inti dari ayat ini adalah Yesus sedang berkata, jangan takut kepada apapun kecuali kepada Tuhan. Itu yang terutama. Takutlah hanya kepada Tuhan. Jangan takut kepada manusia, jangan takut kepada keadaan, jangan takut pada apapun. Intinya gitu. Takutlah hanya kepada Tuhan. Kalau singa dan bagaimana? Ya, orang itu harus berhati-hati dengan singa. Tapi itu yang kembali lagi Yesus bilang, jangan takut kepada siapapun atau apapun yang cuma bisa bunuh orang pe tubuh. Singa cuma bisa makan kakak pe tubuh, tapi dia tidak bisa makan kakak pe roh kan gitu. Takutlah kepada Tuhan yang bisa membinasakan orang pe tubuh baik tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Ya gitu aja sih. Ya singkatnya begini, tadi kan dia bilang mereka itu hanya bisa membunuh tubuh, berarti mereka itu bersifat tubuh juga, bersifat daging. Jadi daging hanya bisa membunuh daging. Daging tidak berkuasa atas roh. Nah, jadi sini levelnya roh itu ada di atas daging. Nah, Dia tadi itu, Allah itu adalah roh. Kita sudah tahu bersama di Alkitab sering sekali disebut bahwa Allah itu adalah roh. Dari Kejadian 1 sudah disebutkan bahwa Allah itu adalah roh. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Jadi permukaan air sorry. Jadi di sini menunjukkan level bahwa tubuh daging hanya bisa membunuh daging, seperti singa hanya bisa membunuh daging kita. Roh kita itu hilang dari kuasanya, ya. Tidak akan pernah bisa disentuh oleh daging. Kita tidak akan pernah bisa menyentuh roh. Tetapi Allah yang adalah roh, Dia berkuasa gak cuman atas tubuh kita, tapi Dia juga berkuasa atas roh kita. Jadi sini yang perlu ditakuti dalam tanda kutip. Jadi di sini banyak orang yang takut orang. Banyak orang yang lebih segan sama orang, seolah-olah orang itu sepertinya yang memegang kunci kehidupannya. Orang-orang lebih segan terhadap manusia, padahal manusia tidak berkuasa atas manusia yang lain. Memang ada dunia kapitalisme di dunia ini, tetapi mereka tidak berkuasa atas jiwamu. Mereka tidak berkuasa atas roh kamu. Jadi sebenarnya hormatlah silakan. Iya, tidak apa-apa. Kita juga kan memang dibilang di Alkitab kita harus saling mendahului memberi hormat. Betul. Kita tidak boleh meremehkan orang, tetapi tidak boleh takut dalam arti kamu tidak boleh seperti kamu takut kepada Tuhan begitu. Dan yang paling konyol itu orang yang takut setan. Setan itu tidak berkuasa atas jiwamu. Setan itu tidak berkuasa, dia hanya
seperti yang di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa setan itu hanyalah pencuri yang menghancurkan dan membunuh dan membinasakan. Itu cuman dia berkuasa hanya atas daging kita. Tetapi roh kita dia tidak punya kuasa. Dia tidak berkuasa membawa orang ke neraka sebenarnya. Bukan kuasa, bukan otoritasnya setan. Yang berotoritas untuk membinasakan baik tubuh maupun jiwa kita, roh kita, itu hanyalah Tuhan yang adalah roh yang paling superior di seluruh jagat raya ini. Jadi kalau kamu bilang kamu takut manusia, jangan sebenarnya. Kita silakan saling menghormati tapi jangan takut terhadap manusia. Karena yang berhak untuk mendapatkan rasa takut kita yang sesungguhnya itu hanyalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh aspek hidup baik tubuh, jiwa maupun roh. Hanya Tuhan karena dia ada di atas level yang jauh lebih tinggi daripada kita semua. Jadi begitu saja. Ya mungkin DP praktis ya, ini praktis orang-orang Kristen zaman dulu. Orang-orang Kristen zaman dulu itu kan masih ada dalam penganiayaan. Ya. Kadang-kadang ada orang Kristen yang zaman dulu di Roma dulu, dorang kasih masuk orang Kristen di Kolosium. Ya. Kasih baku mengada dengan singa dan kawan-kawan. Kasih baku mengada dengan gladiator dan apa gitu. Orang Kristen tidak bisa berbuat apa-apa. Dihadapkan dengan hewan buas juga. Itu maksudnya. Jadi tapi ya dorang rela melalui semua itu karena dorang lebih tidak takut mati. Dorang lebih takut kepada Tuhan daripada takut singa. Dorang lebih takut kepada Tuhan daripada ini gladiator dan begitu-gitu loh gitu. Maksudnya orang rasa takut, orang rasa hormat kepada Tuhan jauh melebihi segala sesuatu. Gitu loh. Karena orang jauh lebih menghormati Tuhan daripada yang lain gitu loh. Satu lagi terakhir. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan Yesus sedang bilang 4 orang bahwa jangan sayang nyawamu. Lebih sayanglah akan roh kamu yang itu berpengaruh terhadap keselamatanmu. Jadi roh kamu ini mau dikemanain, mau ke sorga atau mau ke neraka. Itu berpengaruh dari orang takut pada Tuhan atau nyanda. Jadi hanya orang yang takut akan Tuhan yang akan diselamatkan jiwanya, yang akan diselamatkan rohnya. Kalau orang cuma mau demi orang karena takut mati, orang terlalu sayang terampe nyawa, terlalu sayang terampe diri, akhirnya orang nyandak takut pada Tuhan. Akhirnya orang mungkin terampe tubuh ini tampaknya selamat. Tubuh ini tampaknya baik-baik saja, tapi terampe roh sudah binasa. Jadi jangan cuma lebih sayang terampe tubuh daripada orang punya roh. Lebih utamakanlah rohmu karena itu yang akan dibawa sampai ke kekekalan nanti. Tubuh ini sementara, roh itu yang kekal. Jadi lebih rawatlah rohmu ketimbang tubuhmu. Oke? Begitu aja. Orang semua lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selanjutnya. Dari ini. Apalagi nih? Siapa lagi nih? Mau cumu DP nama asli atau mau cumu DP nama itu? Janganlah. Yang ini kan? Oke. Dari Michelle Yuni 96. Oke. Michelle Yuni bilang saya agak bingung tentang Amsal 26 ayat 4 dan Amsal 26 ayat 5 saling bertentangan. Mohon dijelaskan supaya saya paham. Terima kasih sebelumnya. Oke. Kita sekarang beralih ke Amsal 26. Ya, bisa sama-sama buka ya, teman-teman. Ngomong-ngomong. Ini sedikit terbalik gitu loh. Tadi teman yang udah bertanya tentang Matius 10 ayat 28, dia berkomen di video yang tentang Amsal. Setelah ini teman yang Michelle ini bertanya tentang Amsal 26 ini, komen di masih di Amsal ternyata. Iya, masih di Amsal kok. Berarti Dia bagus. masih sesuai konteks. Sesuai konteks. Bagus. Oke, sip. Dia bertanya di video yang tepat. Bukan salah yang tadi ya. Salah sih. Cuman maksudnya orang agak kaget kenapa bisa ada di situ tuh pertanyaan. Ya, mungkin dia dengar baca Amsal. Futuristik. Dia pikirannya ke PB ya. Iya, oke, boleh lah. Sip, oke. Boleh lah. Amsal 26 kita akan lihat dari ayat 4 dan 5. Mau baca Jo. Baca Jo. Ayat 4 dan 5. Janganlah menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia.
Setelah ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, ini bagaimana coba DP jawaban? Tadi bilang jangan, setelah sekarang suruh. Yang Ya. mana ini? Makanya tadi kan tuh Tamang tadi tanya. Awalnya ini sepertinya begini, jangan bodoh. Yang kedua dibilang, enggak apa-apa jadi bodoh. Ini bagaimana ini? Ya sebenarnya bukan itu sih. Maksudnya tampaknya seperti itu. Enggak, gini. Di ayat 4 dibilang, jangan jawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya torang ndak jadi bodoh sama dengan dia. Setelah ayat 5 dibilang, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, berarti nggak apa-apa bodoh. Bukan begitu. Lihat alasan di bawahnya. Jadi ayat 5 tidak memperbolehkan orang jadi bodoh juga, enggak. Jadi ayat 4 tetap benar. Begitu juga ayat 5. Ayat 4 dan 5 itu bisa benar di saat yang sama. Ayat 4, jangan jawab orang bebal menurut kebodohannya supaya orang tidak jadi bodoh sama dengan dia. Ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya dia tahu kalau dia bodoh. Jadi bukan orang ikut bodoh dengan dia, orang boleh. Karena itu sudah dilarang di ayat 4. Ya. Orang yang boleh jadi bodoh sama dengan dia. Kalau dia itu bebal dan dia bodoh, cukup dia. Orang yang boleh. Jadi ketika sekarang orang lanjut ke ayat 5, bilang, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, bukan berarti orang sekarang ikut-ikutin dia, enggak bisa. Ayat 4 tetap berlaku. Jadi sekarang pertanyaannya begini. Apa yang membedakan ini? Jadi bagaimana orang bisa tahu ketika orang sedang menjawab orang bebal tidak menurut kebodohannya? Bagaimana orang menjawab? Misalnya bisa diberikan contoh? Gini saja, ketika orang ada bicara dengan orang, memang itulah pentingnya orang itu orang itu sebagai orang Kristen itulah pentingnya orang itu bersekutu dengan Tuhan, supaya Roh Kudus itu memberi orang pertolongan, menuntun orang untuk bersikap dengan benar, bersikap dengan tepat kepada orang yang tepat. Itu ada juga di Amsal DP ayat. Perkataan yang tepat kepada orang yang tepat itu penting gitu loh. Berkata yang tepat di waktu yang tepat itu penting. Jadi bagaimana orang bisa tahu untuk berkata apa kepada orang ini? Ya satu ya orang pakai ketuk nalar of course, tapi yang paling penting adalah orang bergantung pada Roh Kudus juga gitu loh. Roh Kudus yang akan menuntun orang untuk berkata dengan tepat kepada orang ini. Mungkin ada yang masih bingung bagaimana orang bergantung pada Roh Kudus ketika orang sedang berbicara ke orang. Jawabannya simple. Boleh kalau sempat berdoa secara audible, memang orang sedang ngomong berdoa, silakan berdoa dalam hatimu. Tuhan, tolong Pak kita tahu mau jawab apa nih orang ini. Iya. Jadi itu langkah yang paling simple ketika orang mau mengandalkan Roh Kudus. Orang tidak cuma berpikir keras, tapi orang bertanya Pak Tuhan. Itu ya mungkin orang sekalian sharing juga ya. Kita lain kali begitu. Pernah kita satu kali tanpa gunting, guys. Kita tanpa gunting. Kita kan jaga baca cerita itu barber jaga gunting tuh. Baca cerita dan dia sempat bertanya juga Pak kita tentang kekristenan, bertanya juga tentang Alkitab gitu loh. Sambil kita berusaha menjawab dia pertanyaan, sambil di dalam hati kita berdoa, Tuhan tolong kita mau jawab apa ini gitu loh. Intinya gitu, orang itu sambil bercakap-cakap dengan orang tetap ada komunikasi dengan Tuhan. Tuhan tolong tuntun kita untuk berkata-kata dengan benar kepada ini orang ini gitu loh. Itu sering kita lakukan. Lain kali ada orang baca chatting Pak kita, bertanya tentang apa gitu. Sambil kita baku chatting itu orang itu kita sambil berdoa kan, kita cuma di chatting itu. Dia kan yang tahu kita ada berdoa. Di dalam hati kita ada berdoa. Tuhan tolong kita mau jawab apa ini orang. Tapi gitu loh. Orang sambil bertanya kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya kita orang bisa diberi kebijaksanaan, beri hikmat gitu loh untuk bisa menjawab ini orang gitu loh. Jadi ya kalau tadi untuk menjawab pertanyaan bagaimana orang cara membedakan ya sebenarnya orang itulah kenapa orang tuh butuh Roh Kudus. Gitu loh. Baru kalau orang menghubungkan dengan ayat 5. Menghubungkan dengan ada satu pesan Yesus kepada murid-murid. Yesus pernah bilang gini, nanti orang cari di ayat. Ketika kamu dihadapkan ke mahkamah agama, kamu tidak perlu mempersiapkan jawaban.
Itu Nggak perlu Yesus yang bilang. latihan di rumah, tulis skrip apa yang akan kamu katakan. Itu Yesus sendiri yang bilang. Yesus berjanji sendiri. Yesus bilang, kalau kamu ditanya, percayalah bahwa Roh Kudus akan memberi jawaban Saat itu juga. saat itu juga. Itu Tuhan Yesus berjanji loh. Itulah sebabnya penting sekali orang berhubungan dengan Tuhan. Jadi orang bisa peka kapan saat Tuhan berbicara pada orang. Itu memang sangat penting itu hubungan dengan Tuhan. Ini sama dengan orang ketika tampil di depan dan orang punya in-ear, ini punya headset khusus yang ada orang yang ngomong. Ada Dari soundman asisten gitu yang ngomong dia gitu. ngomong, bilang ini, jangan lupa bilang ini. Jadi ada yang menuntun perkataan supaya orang nyandak tak salah baca tadi, supaya orang nyandak lupa ini begitu. Ya kalau kita sih intinya orang saat berbicara dengan orang-orang bebal itu bagaimana sih sebenarnya? Orang bebal itu bukan orang yang tidak berpendidikan sebenarnya. Iya. Orang yang bebal itu adalah orang yang sok tahu, orang yang merasa dia paling benar sendiri. Jadi bagaimana orang menghadapi orang-orang yang begini? Karena orang yang begini tuh menjengkelkan, betul, sangat menjengkelkan. Intinya orang tidak boleh menjawab dengan orang ini mau tunjung jago. Oh ngana pikirnya cuma ngana tuh pandai. Iya. Itu di penama orang sedang menaruh orang pe level sama dengan dia. Nah itu dia tuh ayat 4. Jangan orang menjawab dengan kesombongan. Jangan mau tunjung jago. Jangan baku ikutin dia. Iya. Jadi intinya ketika dia sementara menantang orang dengan suatu pertanyaan misalnya. Dia, Yesus ketika ditantang oleh orang Farisi. Dia menjawab dengan otoritas. Karena dia punya hikmat. Dia ndak sembarangan menjawab. Dia ndak panas kepala saat menjawab pada orang. Ndak. Tuhan Yesus itu bijak saat menjawab. Dia tahu perkataan yang tepat yang apa, yang harus ini betul-betul komang pamungkas, ini emang jelek yang akan membuat orang sadar, oh so salah batanya. Makanya sampai ada ayat yang dia bilang, mulai saat itu tidak ada yang berani lagi bertanya pada Yesus. Karena apa? Tuhan jawaban sudah pamungkas. Itu orang so ndak bisa mau bantah lagi. Jadi pentingnya ketika orang diperhadapkan dengan orang yang bebal yang seperti orang Farisi itu. Orang Farisi itu nyadak bodoh. Dorang itu pintar, dorang berpendidikan tinggi tapi dorang hati yang bebal. Makanya dorang tidak bijak saat memberikan tidak bijak saat memberi argumen begitu. Dan orang tidak boleh sama dengan dorang. Orang harus menjawab, orang harus berbicara sesuai dengan tuntunan Roh Kudus supaya orang nyandak sama dengan dorang dan supaya dorang juga tahu bahwa dorang pe argumennya seperti itu tidak bijak dan supaya dorang sadar kalau dorang itu bebal. Orang yang bebal tidak akan pernah sadar kalau dia itu bebal sampai dia disadarkan oleh orang lain. Tuh. Ya semoga itu sedikit bisa memberi jawaban. Ya, semoga jelas ya. Setidaknya sedikit lah. Sedikit itu jawaban sementara yang ya kira-kira semoga membantu lah. Selanjutnya apa? Dari siapa lagi nih? Ada apakah nama ini sulit untuk dibaca? Enggak. Enggak ya. Ini jelas terpampang ini. Dari Endo. Sorry baru sekarang kamu jawab nape pertanyaan Do. Ini terang teman ini dari sini ya. Endo Palar apa? Endo Palar ini. Endo Palar 27. Wah, Endo Palar 27. Ada berapa deh pertanyaan itu, Kak? Berapa? Ada 3 sudah pertanyaan. Wow, oke. Dia kata mau bertanya di Matius 8. Oke, kita lihat Matius 8. Matius 8 ayat 18 sampai 20. Kenapa Riki dia so taruh di sini tuh ayat. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan bertanya kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Nah, ini DP pertanyaan. Sesuai judul, kalau ini kan judul di Peraturan Alkitab versi LAI punya ini Yesus. LAI memberi judul hal mengikut Yesus. Nah, sesuai judul, syarat mengikut Yesus. Nah, dia pertanyaan, apa mungkin Tuhan waktu itu menolak ahli Taurat itu karena dia tahu ahli Taurat itu punya maksud lain.
Kan orang oh gitu. Soalnya Endok bilang kata kan kalau Yesus bilang begitu kan orang tuh langsung tersinggung tuh gitu kan kalau bilang Hmm. agama itu. Jadi Endok pe pertanyaan adalah apakah mungkin Yesus pe jawaban Pak Oto orang itu sengaja untuk menyinggung orang itu karena Yesus tahu itu orang kok ahli Taurat kon dia kok sebenarnya ndak. Nggak niat mengikut Yesus. Iyo, jadi Dia Yesus dan cuma cuma ndang sok-sokan Yesus tahu iko pa Tuhan begitu. jadi Yesus Dia sengaja ndak bilang. tulus begitu. Jadi karena Yesus tahu orang ini nyak tulus, jadi Yesus sengaja bilang itu supaya dia tersinggung gitu. Itu Endo Mungkin pertanyaan. Itu Endo pertanyaan. Kakak menjawab apa? kalau kita sih bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi memang kita ndak bisa mau bilang kayak dang. Memang sebegitu. Memang dia sepasti itu. karena kita jujur baru dapat dengar ada argumennya seperti ini. Baru sekarang dengar begini. Ada, Selama iya, ini iya, kita iya. kalau lihat itu kita pikiran lain. Kalau selama ini kita lihat ketika itu ahli Taurat, ini ahli Taurat loh. Dia kan Iya. sebenarnya sudah punya rabi yang lain. Dan dia datang Pak Yesus Ikut Pak Yesus. untuk jadi dia punya murid. Dan dia bilang malah Yesus dengan sangat mentah-mentah menolak dia dengan bilang kita tidak punya rumah, betul so engkau mau ikut kita. Jadi selama ini kita pandangan kalau lihat ini Tuhan sedang menunjukkan pada dia ngana itu tidak siap mengikut kita. Maksudnya jadi dia soalnya Yesus itu tahu hati orang soalnya. Jadi ketika dia bilang begitu bukan karena Yesus berasumsi. Kayaknya nih orang ini dia tidak suka kalau dia punya guru itu tidak punya rumah. Enggak, Yesus tidak berasumsi. Yesus tahu, dia bilang itu karena dia tahu hati orang. Kita bilang begini karena kita tahu ini orang ini dia begini. Jadi bukan sekedar Yesus berasumsi, kayaknya orang ini begini. Enggak, Yesus tidak meraba-raba, Yesus tahu. Jadi ketika dia bilang begitu, memang itu tepat DP jawaban for ini ahli Taurat ini. Dia mau bilang, kamu tidak akan siap biko dengan kita karena serigala saja punya liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dalam intinya Yesus mau bilang, ngana ndak mau nyaman iko dengan kita. Ngana ndak akan punya, ngana harus tinggalkan comfort zone, zona nyaman kalau mau ikut dengan kita. Jadi tak tahu ngana ndak mampu itu. Jadi sudah Jo, ngana nanti malah akan menyerah di tengah jalan. Selama ini kita berpikiran iya, begitu. berpikir begitu ya. Iya. Kalau Cadang? Ya kalau kita sih jujur aja begini. Karena Alkitab tidak memberi keterangan dengan jelas. Ya. Apa alasan kenapa Yesus bilang begitu? Nah, karena Alkitab tidak memberi keterangan dengan jelas tentang itu, jadi orang cuma bisa mengira-ngira. Kira-kira apa Kang alasan Yesus bilang begitu? Jadi gitu loh. Orang cuma bisa sampai pada asumsi. Tapi orang tidak bisa bilang, oh pasti ini kok Yesus bermaksud, karena tidak ada keterangan. Gitu. Iya. Nggak ada keterangan di situ. Jadi ya kalau orang misalnya berasumsi rupa tadi Endo asumsi Bisa ya, jadi. bisa jadi betul. Kita asumsi bisa jadi betul. juga gitu loh. Karena memang tidak ada keterangan. Ya memang ada batasnya. Soalnya ada lain kali orang asumsi terlalu menjauh dari DP konteks. Ada lekomang itu asumsi terlalu lekomang. Terdengar seperti teori konspirasi yang tidak yang nyeleneh lah. Iya. Kalau begini ini masih masuk aja. Masih masuk akal lah ini. Yang ya bisa jadi betul dan tidak apa-apa kalau salah juga. Kalau enggak, kalaupun salah terhadap asumsi, nyata mau masuk neraka kok Endo. Iya, enggak apa-apa. Jadi sebenarnya ini argumen yang baik. Iya. Ya, ini argumen yang baik ini. Gitu lah. Jadi ya enggak masalah. Lanjut, Endo pertanyaan kedua ini. Oh, banyak di pertanyaan Kang. Pasal 8 ayat 31. Masih pasal yang sama. Oke, ayat tapi lanjut 31. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus. Kata setan-setan itu, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Pertanyaan, mengapa setan lebih pilih kata pindah ke babi-babi kalau kan itu setan kata takut tuh masuk di jurang maut. Toh? Jadi kenapa kata setan lebih pilih kata masuk juga kata di babi-babi, padahal kan ujung-ujungnya juga dorang mau masuk juga kok di jurang maut gitu loh. Oke. Kakak menjawab apa? Kalau ada jawaban. Kalau kita jawaban begini Dok. Coba perhatikan DP ayat sebelumnya. Coba mana sih ayat 30 apa? Coba baca ayat 30. Ayat 30. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah babi besar sedang mencari makan.
31, 32. Coba 32. Oke, Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Oh lah, ternyata kote ada di 29 sana. Coba baca ayat 29. Sorry guys. Ayat 29 di jawaban. Dan mereka itu pun berteriak katanya. Tadi mereka itu si setan-setan ya. Ya setan-setan. Mereka berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Gitu loh. Jadi setan-setan itu tahu kalau ujung-ujungnya dorang itu pasti masuk juga kok ke jurang maut. Tapi dorang tahu sekarang itu belum waktunya. Jadi dorang memohon kepada Yesus, sekarang kan belum waktunya orang masuk ke jurang maut. Kalau boleh jangan dulu suruh orang masuk ke jurang maut. Izinkanlah kami masih masuk dulu Pak babi-babi ini. Jangan dulu kirim kami ke jurang maut itu. Karena begini, dorang sendiri meskipun dorang tahu dorang mau masuk ke sana, tapi dorang tidak bisa lari. Dorang setahu itu dorang pe destiny. Dorang setahu ujung-ujungnya dorang pasti masuk. Dorang akan binasa pastinya. Dorang setahu itu dorang pe ujung segalanya pasti ke sana. Jadi dorang memohon Pak Yesus kalau boleh jangan dulu gitu loh. Sebelum kami masuk ke jurang maut, biarlah kami melakukan kejahatan dulu. Iya, izinkanlah kami masih di sini gitu loh. Mumpung orang masih diberi waktu gitu, izinkan kami menggunakan orang pe waktu gitu loh. Nah, jadi itu satu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini kita lakukan pernah dengar ada pembahasan yang bilang begini. Kenapa setan-setan lebih pilih masuk di babi-babi? Karena begini, dorang sebenarnya mau meninggalkan dorang pe wilayah teritori. Dorang mau keluar dari itu kan di mana? Di Gadara ya. Iya. Dorang mau keluar dari tempat itu. Dorang cuma keluar dari itu orang itu, tapi dorang tidak keluar dari teritori itu di Gadara itu. Jadi dorang intinya memohon Pak Yesus, izinkan kami tetap di sini. Karena memang dan ternyata Yesus mengizinkan setan-setan itu masih di situ. Kok bisa? Karena Yesus tahu orang-orang di situ kok benci pada Tuhan. Ujung-ujungnya ini terbukti. Ujung-ujungnya ada orang-orang kan yang lihat itu kejadian itu. Gembala-gembala babi-babi itu lihat dan dorang masuk ke kota menghasut semua orang lalu usir Pak Yesus dari situ. Jadi Yesus tahu, tidak masalah juga ini setan-setan tetap tinggal di sini. Kenapa? Dorang kok lebih suka setan? Ya, dan dorang mengusir Yesus gara-gara tuh babi-babi itu. Iya. Dorang lebih sayang tuh babi daripada sayang Pak Yesus. Daripada sayang itu orang yang dikerasukan setan itu. Baru saja diselamatkan itu. Dorang tidak bersyukur dan apa ini orang yang sudah kerasukan sekian lama dan dia menjadi orang yang sangat berbahaya. Bahkan dorang rantai. Iya, sampai dah rantai putus tuh rantai. Dan dorang tidak bisa mau cegah dia, dorang tidak bisa mau jinakkan yang ini orang ini. Dorang tidak bersyukur gitu Yesus melepaskan pada dorang dan dorang malah marah karena Yesus mengutuk ya. Dalam tanda kutip. Itu babi-babi yang dorang sayang. Akhirnya dorang mengutuk Yesus yang melakukan hal yang baik pada orang. Iya, jadi ya begitulah intinya dorang salah mengerti Pak Yesus. Dorang berpikir Yesus itu jahat karena membinasakan dorang pe babi-babi. Iya. Dorang lebih pilih orang kerasukan ini tuh yang mati daripada dorang pe babi. Nah, jadi ya gitulah. Dorang tidak punya kasih, jadi ya sudahlah. Jadi waktu setan-setan itu memohon Pak Yesus, izinkanlah kami tetap di sini. Yesus iyakan, karena memang orang-orang itu kok mau Pak Tuhan gitu loh. Dorang itu pada dasarnya orang yang tidak mau ditolong oleh Tuhan. Nah itu yang penting juga. Ini yang orang harus mengerti bahwa begini, kenapa ada orang tertentu yang Tuhan tolong dan ada orang yang Tuhan sebiar. Siapa Tuhan rupa sebiar? Sebenarnya bukan Tuhan sebiar. Tapi Tuhan tahu, meskipun kita mau tolong, dia tidak mau ditolong. Orang yang tidak mau dimerdekakan. Orang so tarik dia dari jurang dan dia ini mau lepas dari itu jurang itu. Ya sudah gitu loh. Berarti dia bebal. Nah, itu sebenarnya menjawab itu waktu peristiwa yang Yesus baku dapat dengan orang lumpuh itu Yesus kan tanya, maukah engkau sembuh? Tunggu nih pikir. Tahu-tahu ini orang lumpuh. Nggak mungkin dia tidak mau sembuh. Tapi kenapa Yesus kandati mesti tanya, maukah engkau sembuh? Kalau Tuhan cuma pikir pakai logika, pasti dia mau lah. Ternyata Tuhan tidak bersikap begitu. Ada orang tertentu, orang solia-lia, dia butuh pertolongan.
setelah orang kasih pertolongan, dia menolak orang pertolongan. Dia malah marah. Dia malah marah. Jadi ya begitu. Tuhan sendiri ketika Tuhan mau menolong orang, Tuhan juga tidak mau memaksa ternyata. Dan Tuhan ternyata nyandak sembarangan menolong orang. Iya, Tuhan lihat. Ini Mana orang yang betul-betul butuh pertolongan. Soalnya ada orang-orang yang sebenarnya tampaknya dia butuh pertolongan, tapi dia tidak merasa dia perlu pertolongan. Jadi iya. Tuhan sebenarnya juga jadi tidak niat mau tolong orang yang seperti ini karena orang itu tidak berniat untuk diselamatkan. Dia tidak mau. Dia tidak mau diselamatkan. Akhirnya pertolongan Tuhan itu jadi sia-sia pada hidup. Iya. Tuhan so lelah dasi mandi pada dia, abis itu dibawa kotor ulang. Iya. Ibarat Buat apa? babi yang sudah mandi balik lagi ke kubangannya. Ya memang Jadi begitu. tidak berguna. Tuhan sudah tahu ini orang ini nanti tidak akan berubah nih orang. Ya itulah. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan tahu siapa yang Tuhan tolong. Allah itu maha tahu. Ya. Apa bahasa kerennya? Omniscience. Omniscient. Omniscient. Ya, omniscient. Oke, lanjut endok pertanyaan ketiga, guys. Masih di pasal yang sama, cuma beda ayat. 23 sampai 26. Coba Kak baca. Oke, 23 sampai 26. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Pertanyaan ini. Apakah itu badai itu kata pencobaan? Badai itu kata pencobaan atau apa? Bisa jadi juga. Bisa jadi. Boleh saja. Tetapi kayaknya lebih tepat apa ya kalimatnya itu. Iya, karena memang sebenarnya mana ya kalimatnya ini? Ini memang ujian iman. Karena ternyata dorang bersama dengan Tuhan Yesus, dorang masih takut. Harusnya ini sama dengan kalau orang betul-betul percaya pada Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang orang malah sampai bosan bilang itu. Udah perasa kok, kok bilang itu yang jelas. Orang merasa itu sudah sangat klise ketika orang bilang Tuhan itu penuh dengan kuasa, Tuhan itu maha kuasa. Sampai sudah perasa soal alergi orang mau ngomong gara-gara dah lah terus sama tahu kuah. Orang tahu juga kali. Iyo, biasa aja kali gitu kan. Akhirnya orang jadi mau cumu karena orang merasa itu sudah terlalu biasa sampai orang sebenarnya enteng. Akhirnya ketika datang masalah, dorang lupa minta tolong Pak Tuhan. Dorang masih khawatir lagi, masih takut. Harusnya seperti ini. Orang yang so tahu, dia beku bawa misalnya di polisi. Dia sudah perlu takut orang jahat. Nggak akan ada orang jahat yang berdekat. Kalaupun ada yang berdekat, polisi itu bisa lawan. Jadi intinya kamu sedang berjalan dengan orang yang tepat. Kamu sedang berjalan dengan perlindungan ekstra, perlindungan yang sempurna. Ini sama dengan aku sudah bawa bodyguard begitu. Jadi sudah perlu mau takut ketika ada bahaya datang. Nah, dorang sebenarnya sebaku bawa di Yesus. Apakah ini pertama kali dorang lihat Yesus bikin mujizat? Tentu enggak. Dorang sebanyak kali Yesus bikin mujizat. Tapi ternyata ketika dorang lihat Yesus tidur, dorang pikir Tuhan kasih mesti pegang perisai apa katanya berjaga 24 jam. Baru dorang mau percaya bahwa Yesus sedang melindungi pada orang. Dorang kira ketika Yesus secara fisik tidur, Yesus yang tahu ketika dorang dalam badai. Nah itu seringkali juga orang-orang begitu. Ketika Tuhan dapat rasa Tuhan berdiam, orang kira Tuhan yang tahu. Akhirnya orang sepertinya mesti menginformasikan. Tuhan apa ya kita semua cilaka ini. Sepertinya orang mau kasih tahu Pak Tuhan, padahal Tuhan sudah tahu. Harusnya tinggal berserah Pak Tuhan. Makanya Yesus marah pada orang. Ngana so tahu kalau kita ada di sini, kenapa masih mau takut? Akhirnya sudahlah, ya sereda aja. Jadi ini bisa jadi cobaan, tapi juga ini sebenarnya pukulan bagi
para murid yang memang orang ternyata tapi iman itu masih sangat Sangat kurang. ya sangat kurang begitu. Lebih ke itu sih kalau kita. Ya kalau kita sih kita jawabnya ya, apakah badai di sini itu cobaan? Ya bisa jadi bisa jadi itu pencobaan. Ini memang badai ini memang diizinkan oleh Yesus untuk terjadi untuk menunjukkan Pak itu murid-murid, memang untuk menunjukkan Pak itu murid-murid bahwa lihat ngonipi iman ternyata masih segini. Iya. Masih serendah itu. Mm-mm. Ngoni itu masih belum sekuat itu ngonipi iman gitu loh. Karena memang itu salah satu tujuan dari cobaan, dari ujian, ya untuk itu, untuk membuktikan torang kemurnian iman. Itu di Petrus. Jadi itulah semua masalah yang terjadi pada orang itu sebenarnya menunjukkan torang level iman tuh sampai sejauh mana gitu loh. Nah, ketika torang menghadapi satu masalah dan torang kemudian sadar, oh ternyata kita iman kita masih rendah. Nah, apa yang torang lakukan? Apakah torang tinggal di situ? Ya sudah kita iman cuma sampai di sini, ya sudah begitu. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Ketika torang tahu torang iman ternyata kita baru segini ya, maka aku harus berusaha lebih percaya kepada Tuhan gitu loh. Upgrade lah imanmu. Upgrade imanmu gitu loh. Masalah diizinkan Tuhan untuk membentuk lagi orang beriman gitu kan. Jadi jangan biarkan itu pencobaan malah menghancurkan orang beriman. Iya. Tapi biarlah itu orang jadi bertumbuh malah di situ. Justru malah bertumbuh karena ada masalah itu. Jadi ya itulah pelajaran penting yang orang bisa dapat juga dari peristiwa ini. Mungkin peristiwanya akan beda kalau dorang lihat Yesus dah tidur dan dorang tetap kuat. Dorang tidak perlu sebangun Pak Yesus karena dorang setahu ada Yesus kuat. Jadi tidak usah takut. Mungkin Tuhan akan puji pada orang setelah itu. Iya bisa jadi loh. Jadi loh. Tapi karena dorang sebangun Pak Yesus, dorang Dan ternyata ketakutan. tidak tenang melewati badai. Dorang panik saat lewati badai padahal dorang ada bersama dengan si pawang badai. Iya. Dan memang agak unik sih. Ini tadi pernah dengar lagi ada pendeta bahas begini. Coba pikir lagi. Ini dorang cuma di dalam perahu, bukan kapal ya. Ini di dalam perahu. Perahu apa lagi? Perahu ikan. Itu kan nyanda ada atap, nyanda ada. Nggak ada sema-sema. Iya, itu memang cuma perahu doang gitu terbuka gitu. Jadi kalau berani ujang masuk ujang. Kalau berani ombak pakai ya bahasa semua ada orang kan gitu. Iya. Kalau memang ada semua tak mau tali palah. Iya tuh kan gitu. Karena ini enggak ada dinding, enggak ada atap. Kalau kapal kan ada atap. Rupa Bahtera kan ada tiga lantai itu Bahtera Nuh. Kapal rupa di kejadian peristiwanya Yunus juga kan, Yunus masuk ke kamar paling bawah. Iya. Berarti kan kalaupun di luar ujang, Yunus di dalam sementara tidur nyenyak. Di dalam basement. Iya, aman. Nah di perahu ininya enggak, ini perahu nelayan. Jadi ujang masuk, air masuk gitu loh. Sepertinya enggak ada pertahanan. Enggak ada pertahanan. Kok bisa Yesus tasono? Itu kan harusnya jadi perhatian. Masa nguni nyendak bangun pagi kok tiba-tiba mama masuk kamar sirang nguni di air. Talia kalau nguni nyendak bangun, pasti bangun. Kecuali nguni mati tuh nyendak bangun. Lagi pingsan tuh. Kecuali pingsan gitu. Tapi kalau nguni cuma ada tidur, dapat sirang di air, nguni pasti bangun. Kok bisa? Ini bukan buek-buek loh guys. Ini kapal di tengah-tengah danau yang sedang bergelombing gitu. Kok masa nak tabangun so kena ujang lah, so tapak-pakaling air sampai murid-murid sama masuk ketakutan. Masa pasti dong sobat tadi iya. Kok masa Yesus tasono? Itu kan harusnya orang jadi berpikir begitu. Jadi kan ini harusnya jadi tanda. Kalau orang cuma pikir-pikir ya, ini harusnya jadi tanda. Sedangkan orang guru, dia ndak mungkin dia tahu ini badai. Kok bisa dia tidur? Kok bisa tampaknya Yesus cuek dengan ini badai ini. Dia tahu dan ada perasaan, oh iya badai, udah gitu. Siapa Yesusnya ndak takut? Yesus bukan tahu, karena dia pasti tahu kan. Justru yang Yesus kan badai lebih terus itu kan. Jadi Yesus tahu ini sementara badai dan dia tidur. Justru harusnya itu membuat itu jadi dasar bagi murid-murid untuk
sedangkan orang pe guru bisa tenang, berarti orang lain harusnya tenang juga. Ya. Nah itu loh. Mungkin ini tiba-tiba ada terpikir. Mungkin ini apa ya? Ini kemudian membentuk karakter murid-murid, khususnya Petrus. Kan di peristiwa ini Petrus kan yang berteriak apa Yesus itu ya? Ya. Petrus toh. Mhm. Ini adik sementara bicara ini adik tiba-tiba menarik benang merah. Coba kak pikir lagi. Petrus yang pada saat itu ketakutan Oh. melihat gurunya sedang tidur. Petrus yang sama yang setelah dia ditangkap oleh Herodes, besok dia semua dihukum mati, malamnya Dia tidur. tidur juga. Menilai ini, ternyata ini bisa jadi Yesus izinkan masalah ini terjadi untuk membentuk karakter Petrus. Untuk persiapkan dia di saat nanti. Supaya Supaya dia bisa tidur di dalam masalah di itu. dalam masalah. Bayangkan Yesus semua mati kan nanti masih ada tidur dulu. No. Sama Petrus juga, dia Sama. itu akan dieksekusi dan dia Iya tidur. Maksudnya dia tuh sangat tenang melewati ini persoalan yang sangat berat. Orang lain kali baru ada hutang, sonak mata sono. Iya, memang kata. Iya, begitulah. Persoalan kecil bisa bikin overthinking. Iya. Engkau tuh persoalannya mungkin orang lainnya enggak dapat ingat, malah cuma dia yang dapat ingat. Iya. Karena kita juga begitu. Ada tuh persoalan, bukan persoalan, ada kejadian memalukan di masa lalu yang mungkin Dapat ingat kok. semua orang selalu lupa, kecuali kita. Dan kita nyata tidur gara-gara itu. Nah ini Petrus di dalam penjara, dia tahu dia semua dapat bunuh. Iya, Dan besok bunuh loh. juga bukan dapat suruh minum racun. Ini mau dapat bunuh, ini mau Pancung. disiksa dulu. Iya. Dia itu akan dianiaya dan dia Nah, tenang. Seolah-olah Tidak ada yang enak terjadi. banget ya tidurnya kayak gak ada beban begitu. nah, Karena sudah terlatih, dia sudah lihat dulu Pak Yesus. saking Ombak sopaka Iya. tidur. Iya. Mau bilang dia yang tahu, enggak mungkin yang tahu. So tahu padahal. So tahu kok. Dan Yesus tetap tidur. Itu loh. Jadi mungkin ini ya salah satu pelajaran. Ya, Petrus belajar dari Yesus di situ. Karena begini, soal tidur-tidur di Alkitab itu jarang sekali Alkitab tulis tidur. Jadi ketika Alkitab tulis tidur, itu pasti ada sesuatu. Ya, itu memang harus dicatat karena kita perlu tahu Iya. bahwa Petrus sedang tidur. Iya. Makanya Yohanes tidak pernah pada saat Alkitab tulis, maka tidurlah Yohanes. Tidak ada. Adanya waktu itu kan pas Yesus sedang berdoa, malah ini 3 murid tidur. Iya, 3 murid tidur. Iya, itu ada. Nah, itu kok tidur yang salah Itu tidur yang salah. Itu bukan tidur dalam masalah. Ya. Itu memang dorang atau Yesus sendiri akui kok. Yesus lihat orang so tidak bisa buka mata, akhirnya Yesus bilang tidurlah sekarang. Nah, itu kan itu ada kalimat itu. Nah, Karena gitu. mata mereka sudah berat. Karena mata mereka sudah berat. Nah, gitu. Jadi maksudnya begini, ada hal-hal tertentu yang Alkitab sengaja tulis untuk jadi highlight for orang, untuk yang jadi orang bisa menarik hubungan antara satu peristiwa dan peristiwa yang lain berdasarkan ini hint-hint yang sebenarnya Alkitab beri. Ya, karena memang dalam Alkitab itu ini yang mesti teringat baik-baik. Every detail matters. Iya. Setiap detail itu ada maksudnya. Jadi Setiap jangan detail. pandang enteng. Itu yang sudah bilang di Satu iota pun tidak akan boleh dihapuskan dari hukum Taurat, karena setiap detail dalam Alkitab itu tidak ada yang sekedar dapat taruh. Iya, betul. Ini bukan sekedar pelengkap. Enggak, setiap detail itu harusnya kita bisa mengambil pelajaran. satu pelajaran. Itu semua penting kok. Makanya, itu tidak kebetulan itu ada. Ya, jadi memang di Alkitab ini tidak ada satu kata pun yang sia-sia. Di sini semuanya berguna untuk orang baca. Makanya tidak ada pilih-pilih ayat mana yang orang mau baca. Tidak, baca semuanya. Karena setiap ayat di dalam Alkitab sini, setiap kalimat, setiap kata itu bagus untuk orang tahu. Dan memang semua itu penting kok. Bermanfaat buat orang semua. Gitu. Oke. Jadi ya gitu. Kayaknya Ada sudah lagi? ya. Ini sudah. Ya. Sudah. Sampai segitu pertanyaan. Sudah 5 pertanyaan orang jawab. Ini 1 tadi, terus Mili tadi punya. Endo 3. Ya, Iya Endo sudah. yang paling berkontribusi ya Iya, dalam pertanyaan. 5 Endo data. 3 kok. 3 kali Endo datanya. Sip, Tambah sip. 2 pertanyaan. Jadi berarti semoga
pertanyaan-pertanyaan tadi juga membuat Ngoni berpikir. Ah, ah. Dan jawaban-jawaban tadi juga semoga Ngoni yang tidak bertanya hal yang sama, Ngoni juga jadi menarik pelajaran. Ngoni belajar sesuatu dari setiap pembahasan tadi. Karena emang tadi banyak DP topik dan semoga semua jawaban juga tadi itu jelas. Yang ada yang mikir masih so jawab pakai apa masih begitu. Semoga ya semuanya jelas, semua mengerti dan yang terpenting itu membuat orang diberkati. Iya. Ya, semoga dengan video kali ini Uni dikuatkan Diberkati. juga. Ya. Dikuatkan Uni iman dan semuanya. Semakin cinta baca Alkitab. Iya. Semakin suka baca Alkitab itu kok lagi yang penting satu. Karena ketika Ngoni cinta baca Alkitab berarti Ngoni juga cinta firman Tuhan. Oke. Sampai segitu dulu terang video kali ini. Ini so agak panjang nih video, tapi ya. Oke. Torang semua berdoa. Mari torang sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh sama-sama lagi berbincang-bincang mengenai firman Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu kepada kami sampai pada detik ini. Terima kasih buat berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman semua yang menonton video ini. Tuhan Yesus yang menolong teman-teman semua di rumah. Biarlah teman-teman semua juga Tuhan bisa semakin mengasihi Engkau, mengasihi firman Tuhan, dan semakin rindu untuk melakukan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagaimana kalau Hai Jack. Hai Jack. Itu boleh juga. Hai Jack. Hai Jack. Hai Jack. Dia kata udah latihan ya? Latihan. Dia kata berarti genuinely. Oh iya. Lalu ngapa aku melihat kucing di kotak dia? Itu Rasti. Is unconsciously helping them. What? Apa? Rasti. Ya Tuhan, kakak pikiran